Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Putri. Jadi hari ini aku akan ajak teman-teman semua yang ada di sini untuk ikutin aktivitas pada hari ini. Nah, aktivitas yang pertama aku itu mau ngelakuin di dapur ini, di dapur yang super minimalis ini. Kita mau ngapain aja? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, let's go. Jadi yang pertama adalah aku mau bersihin ini. Jadi ini tuh udah aku keluarin dari tadi sekitar pukul berapa ya? Pukul 11 pagi. Dan rencananya tadi pagi itu aku udah mau buat kontennya. Cuma karena berhubung tiba-tiba males diri ini, ya kan? Nih. Daging kurban. Jadi daging kurbannya ini mau aku bersihin dan aku mau pisahin untuk tulang sop dan juga dagingnya. Nah, sekarang langsung aja kita guyur dengan air sambil kita angkat, dan ternyata ini masih ada yang beku juga. Nah, ini kayak gini kan enak tuh ya di sop. Ini tuh mau aku pisahin. Nah, ini mau aku pisahin dulu. Enak di sop. Siapa di sini daging kurbannya masih ada. Yang kayak gini kan itu lemak ya, tapi biasanya aku tuh nggak mau pakai, jadi aku buang aja. Nah, ini untuk daging, aku mau ambil ini dulu. Mau ambil wadah dulu. Mana ya? Nah, kayaknya aku pakai ini aja. Kita ambil ini, dan sekarang kita pisahin langsung. Nah, kayak gini. Ini bagian dagingnya aja, kita letakin di sini. Bagian apa aku juga kurang tahu. Tapi ini tuh, ini enak digulai nggak tuh ya? Terus aku mau ini lagi. Ini kerasnya. Wow. Untuk bagian apa namanya, yang di sop ini nggak terlalu banyak tuh. Sedih lihat ya, tulang-tulangnya tuh kayak gini. Terus ini masih ada juga. Ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Kayaknya ini hati ya, hati sapi nggak sih? Kalau apa kita sisihin aja. Siapa di sini yang suka banget sama gulai hati sapi? Nah, ini coba lihat. Ini itu dagingnya banyak banget. Bagian apa sih ini namanya? Ternyata ini dia daging padatnya. Nah, ini. Ya. Aduh, banyak banget lagi nih nempel di ininya, di lemaknya. Ya udah deh, gini aja. Nih, kita karena berhubung meja kita nih sempit ya, namanya juga dapur minimalis. Sekarang kita mau pisahin ini dulu. Coba kesini lebih dekat. Coba lihat dari sini. Nah, ini kita pisahin daging dan lemaknya. Kayaknya ini lebih enak digulai ya dagingnya. Oke, kita pisahin. Dan ini kita mau ini oke lah. Sekarang sini kita mau bersihin ini dulu. Apa namanya ya? Nah, kita mau potong-potong dagingnya dulu. Kira-kira dagingnya ini mau kita buat apa ya? Tapi yang jelas udah kita bersihin. Nih. Ini dagingnya. Jadi aku mau chopper dagingnya untuk dibuat patty. Ini daging untuk kita chopper buat patty, dan ini untuk kita rendang ya. Nah, ini dia tekstur dari dagingnya yang udah kita chopper. Langsung aja kita tuangin di sini ya. Tuh, dia tuh masih berserat gitu ya. Jadi di sini aku pakai bawang merah besar 2, terus bawang putihnya segini untuk kita cincang dan kita campurkan ke dalam dagingnya ya. Kita campurin nih bawang putih dan bawang merah yang sudah kita chopper, karena aku males cincangnya, jadi aku chopper aja ya. Kita masukin aja semuanya ini untuk bawangnya. Sekarang kita pindahin ke wadah yang lebih besar ya, karena ini tuh terlalu kecil. Kita masukin aja semuanya di sini. Oke. Nih, sekarang kita mau tambahin nih bubuk bawang putih dari desaku. Kita tambahin 1 bungkus aja. Terus aku juga mau tambahin
dari desaku, ketumbar bubuk. Kita tambahin 1 sendok makan ini ya, ketumbar bubuk. Aku ini tipikal yang suka banget sama ketumbar bubuk. Terus di sini aku mau tambahin sedikit minyak wijen, opsional ya. Aku mau tambahin 1 sendok makan ini, tuh ya. Kita tambahin minyak wijen. Terus aku juga tambahin kecap asin. Walaupun sebenarnya ini ngarang, tapi nggak apa-apa. Ini adalah ala-ala ceritanya Putri ya. Terus aku juga akan tambahin ini, ladaku. Kita akan tambahin kira-kira segini ya. Sebentar. Nah, segini. Tambahin. Terus aku juga tambahin garam. Dan aku bakal tambahin penyedap rasa ayam. Nah, kira-kira segitu aja ya. Lanjut di sini kita bakal aduk-aduk sampai dia tuh tercampur merata. Nah, ini aduk-aduk dulu. Jadi nanti mau aku frozenin. Nah, nih. Jadi nanti setelah kita buat patty ini, aku mau lanjut bikin rendang. Jadi memang dadakan banget ya. Nah, ini aku nggak icip-icip. Karena ini kan mentah ya, nggak mungkin aku icip-icip. Aku tidak berani ya. Tuh, kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya sudah merasa oke, sudah tercampur merata, waktunya kita akan buat atau kita bentuk ya. Nah, kita bentuk. Sekarang waktunya kita akan ambil secukupnya aja. Dan di bawah sini udah aku alasi pakai plastik gitu ya. Ini kita genggam-genggam seperti ini. Terus kita tambahin lah dikit lagi ya, biar patty-nya besar dan juga cepat selesainya ya. Nah ini udah aku buletin seperti ini, terus kita pipihkan ya. Kita buat bentuknya sesuka hati kita aja. Yang penting dia cantik ya. Nah, tuh. Nah, kira-kira beginilah ya bentuknya. Kita buat dia manjang atau gini ya. Udah lah, bulat aja. Nah, udah jadi seperti ini, kita letak di sini. Lanjut kita lakukan ini sampai semuanya selesai ya. Kita bulat-bulatin. Nah, ini aku kasih tahu lagi caranya seperti ini. Tekan-tekan. Oke. Nah, nih udah oke ya. Terus kita letakin lagi di sini. Ini dia adonan terakhir. Jadi aku dapat 7 patty. Nah, dengan ukuran yang berbeda-beda. Tidak sama. Tapi jangan khawatir. Terkadang yang tidak sama itu justru lebih baik. Apa sih? Ya. Nih udah. Supaya tidak lengket, di atasnya mau aku letakin plastik lagi. Sebentar, tunggu di situ aja. Aku akan ambil plastik. Nah, ini kita letakin plastiknya seperti ini. Lalu kita letakin patty-nya di atas. Nah, ini patty-nya udah jadi dan ini kita bakal simpan di dalam freezer ya. Nanti kalau kita mau tinggal kita panggang aja dan kita siapin teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang kita simpan di kulkas dulu. Nah, sekarang aku mau siapin dulu untuk bumbu rendangnya. Ini tuh ada parutan kelapa. Ini kurang lebih berapa ya? Ya, segini aja. Terus ini ada santan yang kentalnya. Ini 2 kilo. Tadi aku belinya 4 kilo, tapi aku mau coba dulu 2 kilo. Terus ini ada cabai merah keriting, ada cabai rawit setan, dan di sini aku pakai nih kemiri yang kayak gini tuh pakai 3 bungkus. Terus ini ada bawang putih juga, ada bawang merah, ada daun kunyit, daun jeruk, dan juga rempah-rempah lainnya. Sekarang kita langsung aja haluskan bumbunya ya. Nah, ini dia
tumis. Ini bumbunya yang sudah aku halusin. Sekarang kita akan tumis terlebih dahulu. Nah, kita nyalain api kompor. Sekarang kita tumis dulu ya. Ini bumbu-bumbu yang tadi aku sebutin. Kita masukin aja nih semua bumbunya. Wow. Jadi ini tadi aku blendernya tuh pas campur minyak dan juga air ya. Nah, sekarang kita tumis atau kita tanak dulu cabenya sampai dia ini benar-benar airnya nanti berkurang. Nah, ini adalah cara aku masak rendang. Jadi ceritanya hari ini adalah rendang ceritanya Putri. Nih, kita tanak dulu ya. Cabenya banyak banget. Sementara untuk dagingnya aku pakai, ini ada nggak ya, 1 kilo. Dan ini tuh udah aku cuci. Terus di sebelahnya ini aku mau gongseng dulu kelapanya. Coba deket sini. Nah, kita nyalain api kompor. Dan di sini apinya sangat kecil aja. Terus kita masukin nih kelapa parutnya. Masukin tuh, kita oseng-oseng sampai nanti kelapanya itu agak menghitam gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita tunggu dia sampai nanti kuning kecoklatan. Sekarang kita masukin daun salam, daun kunyit, serai, dan juga daun daun jeruk. Nah, kita masak ya. Tuh. Nah, ini untuk cabenya udah tanak ya, warna itu jadi seperti ini. Sekarang aku mau masukin nih kelapa yang udah aku gongseng. Aku masukin dua apa ya namanya, pokoknya segitulah ya. Terus kita campurin seperti ini. Nah, kira-kira jadinya tuh begini. Aromanya strong banget. Ini kayaknya kurang deh, aku tambahin lagi ya. 1 scoop lagi. Oke. Gak apa-apa dapurnya jadi berantakan. Nah, setelah ini kita akan masukin daging. Oke. Sekarang kita masukin daging ya. Oke, kita masukin semua dagingnya yang udah kita cuci tadi. Nih, ini udah kita cuci bersih ya. Terus tadi kan ada hati yang nyelip, udah kita masukin aja. Semuanya. Oke, ini dagingnya udah semua aku masukin. Lanjut di sini kita aduk-aduk. Jadi dagingnya nggak ada campuran kayak kentang ataupun kacang-kacangan. Jadi aku full daging gitu aja rendangnya. Ya. Ini tuh udah lumayan terserap gitu ya bumbunya. Nih, sekarang aku tuh mau masukin dulu santannya. Tadi kan kita belinya 4 kilo, tapi di sini aku mau pakai 2 kilo aja. Keras banget. Kita pakai gunting kali ya. Oke. Ih, kerasnya. Nah, ini tuh santan yang pekatnya ya. Nih, kita masukin santannya. Tuh. Kita aduk dulu. Nih. Wajan aku terlalu besar, Bun. Ya. Tapi nggak apa-apa, kayaknya ini muat kok. Ya. Jadi ini kita tambahin aja lagi santannya. Kalau bisa aku masukin semua nih, tapi kayaknya nggak muat deh. Muat nggak ya? Tuh. Nih. Atau kita cukup segini dulu lah ya. Nanti kalau misalnya ini udah menyusut baru kita tambah lagi ya. Nah, inilah tampilannya setelah kita masak beberapa jam. Tapi dia tuh masih belum jadi rendang yang hitam gitu ya, masih jadi kalio. Tapi ini tuh udah enak banget kata suamiku. Dan katanya nggak usah dijadiin rendang, udah kayak gini aja udah enak banget katanya. Nah, ini aromanya kalau teman-teman ada di sini bisa cium aromanya tuh wangi banget. Tuh, aku aja tuh pengen makan terus. Tapi jangan ya, nanti malah gagal diet. Tuh. Nah, untuk prosesnya ini hari ini kita sampai di sini dulu. Terus next video aku bakal kasih lihat hasil rendang buatan aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang ada di sini semuanya sudah selalu setia menonton video aku dan memberikan komentar yang positif. Dan hari ini aku pamit.
undur diri dulu ya. Oke, bye-bye.